Shalom Bapak Saudara, apa kabar? Luar biasa. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kalau kita ada di tempat ini saat ini, kalau kita ada sampai saat ini, berada sampai di bulan Desember ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi semua karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bahwa kami yang beribadah pagi hari ini adalah orang-orang yang bersyukur Tuhan. Orang-orang yang tahu berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Tuhan pagi hari ini Tuhan, bila Engkau bekerja di tempat ini, mengurapi kami, memberkati kami setiap yang beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau ditinggikan, di mana Engkau dimuliakan, di situ Engkau hadir. Dan mujizat-Mu terjadi di tempat itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami dalam pengasihan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Angkat tanganmu ke surga. Rasakan kasih-Nya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat lebih dalam lagi pujian ini, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, haleluya. Ini hidup, pimpin jalanku, pimpin jalanku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, Bapa, jangan tinggalkan, Kau alasan, haleluya. Engkau alasan selama, oh Yesus.
ku tak dapat hidup di luar Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamat. Mari angkat tanganmu Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar Bapa. Bapa, jangan tinggalkan. Engkau alasan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita angkat lagi sebagai doa kita pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalan. Mari angkat tanganmu, panggil Dia, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta. Ini hidup kami Tuhan, haleluya. Ini hidupku, pimpin jalan. Oh Yesus, serukan Dia, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamat. Yesus, serukan Dia, haleluya. Yesus, amin. Pegang erat tanganku, amin, haleluya. Dapat hidup di luar Bapa. Bapa, jangan tinggalkan. Engkau alasan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku. Lebih segulai katakan, panggil Dia, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, serukan nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku, amin. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Di luar Bapa. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Sembah Dia, Engkau alasan, Engkau alasan selamaku
Yesus memegang tangan kita di penghujung tahun ini. Haleluya, kalau Tuhan memelihara kita dari bulan Januari sampai bulan Desember, semua karena kasih-Nya. Haleluya. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan, Engkau alasan sama hidup. Panggil lagi lebih seru, haleluya, serukan nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Saudara jemaat Tuhan, ku bangkit berdiri, haleluya. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan, Engkau alasan selama. Oh, serukan nama Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku. Engkau alasan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sembah Dia. Haleluya Bapa, hanya karena Engkau Tuhan, kasih-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami hormati di tempat ini. Haleluya. Puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan ada di tempat ini. Mari kita pandang kepada kemuliaan-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa kita berharga di mata-Nya dan mulia dalam pandangan-Nya. Rasakan tetap kasih-Nya ada di tempat ini bekerja, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia yang memulihkan kita, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberkati kita. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memulihkan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sebentar akan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan. Bebaskan roh kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Lewat setiap sorak-sorak kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa lah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berdiri. Mari lihat kanan kiri saudara. Karena ini sudah bulan Desember, kita dalam suasana Natal saudara ya. Biarlah sukacita Natal tetap ada dalam hidup kita. Dan kita akan memuliakan Tuhan, merayakan Dia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan
Sama-sama katakan. Kekal. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan sikap hati kita yang menyembah dan tertuju tetap kepada Kristus. Bila pandangan kita dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita dan bagi dunia ini. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar, haleluya, begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, amin, melainkan dapat hidup. Angkat lagi lebih sungguh pujian ini dan rasakan hadiratnya. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, amin, supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Mari rasakan kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini sehingga kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat sama-sama kembali pujian ini. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa
kita satukan hati kita. Kita datang kepada Allah untuk memohon belas kasihan-Nya pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat Engkau Allah yang sudah lahir dan turun ke bumi ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami tidak dapat membahas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai korban ucapan syukur kami yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan seumur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kami ini. Agar semua instansi dan pemerintah pusat dan daerah segera menindaklanjuti Tuhan program vaksinasi. Agar menjadi program prioritas dan dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dan semua orang juga, semua orang yang terlibat di pemerintahan boleh menerima dan mengerti maksud dan tujuan vaksin ini Tuhan diadakan. Agar bangsa kami terbebas dari virus COVID ini Tuhan. Karena itu tolong Bapak jamah setiap kami. Tolong jamah hati setiap pemerintahan kami. Tolong jamah hati setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan. Agar mereka dapat menerima vaksin ini Tuhan. Dan setiap orang juga dapat mengerti tujuan vaksin ini Bapak. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk perayaan Natal di tempat ini dan tanggal 25 Desember dan di tempat lain. Bahkan yang ada di negara kami ini Tuhan. Agar tidak terjadi kerusuhan. Jauhkan dari segala rancangan jahat. Agar umat Tuhan tetap bersuka cita. Perayaan Natal di masa pandemi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan sukacita Natal boleh dirasakan semua umat Tuhan. Bahkan khususnya buat jiwa yang selama ini telah mendinginkan hatinya terhadap Engkau. Bahkan jiwa-jiwa yang telah jauh daripada Tuhan. Khusus di perayaan Natal ini Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah hati mereka. Kasih-Mu melawat hati mereka. Biar kasih mereka yang mula-mula itu kembali menggairahkan mereka Tuhan. Untuk mereka mencari Tuhan. Untuk mereka bersekutu kepada Tuhan. Inilah saatnya ya Bapa. Melalui peristiwa Natal ini. Melalui perayaan Natal ini Tuhan. Umat-Mu boleh kembali digairahkan bahwa sungguh kasih-Mu itu Tuhan, sungguh kasih-Mu itu Tuhan boleh melanda setiap kehidupan kami, boleh menjamah setiap kami, bahkan khususnya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Peristiwa Natal ini, kalau mereka boleh mendengar kabar baik, mungkin melalui televisi, melalui bacaan, Tuhan mereka boleh merasakan jamahan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon jamahan-Mu, lawatan-Mu untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember di tempat ini. Bahkan di gereja-gereja cabang di daerah. Tuhan memimpin dan menolong. Semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Tuhan tolong jamah kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita semua dari hari ke hari dan sampai kepada di penghujung tahun. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang membuka videonya, saya akan menyapa sekali lewat. Ya, Bang Alen dan Mbak Ika ya, Shalom ya. Opung satu keluarga Penghuta Barat ya. Dewi sendirian ya, Cen Fedi Batu Raja. Mpek Dor, Shalom ya. Bapak Ibu Nur Ali, Pak Wanto nggak ada tuh, yang kelihatan cuma Ibu Triana. Ya, Shalom. Iya, Asun, oh Cen Fedi sebelahnya. Iya. Yang bayangannya gelap itu siapa ya? Oh, Handoko dan Febi, oke.
Oh, Ibu Cube ya, Ibu Hegi, Pak Acung dan Ibu Suci, Ibu Melan. Rawalen sudah. Imeri ya. Yang agak buram di sebelahnya siapa? Pak Ikdar ya. Oh, Pak Ikdar sama Ibu Muti. Ya, Shalom. Bapak Ibu Alberto ya. Ya, puji Tuhan. Kemudian Ibu Ayen di Solo. Siapa di sebelahnya lagi? Sofi dan Sifra ya. Kemudian Bro Leket dan Mariana. Sebelahnya Tony ya, Tony dan Ria. Saya termasuk orang yang agak sering lupa, tapi semoga tidak ada yang terlupakan. Itu Cik Yanti ya, yang terputar videonya. Oh, Cik Nikun, ya videonya terbalik. Sebelahnya lagi siapa? JJ, oh, ada JJ. Ya, Shalom. JJ. Oh, keluarga Jojo, ya, Mas Jojo ya. Sebelahnya lagi masih ada? Oke, habis ya. Ya, oh, masih ada di situ. Ya, Yusuf, Cik Lenawati, Aceh, Enso, kemudian Aming di rumah, Dina kali di rumah ya. Ya, Cik Ahwa, kemudian Cik Febe, ya. Ada Daniel, ya, ada Popo di situ Niel ya. Ya, Acung. Chris Go, ya. Oke, kalau ada yang terlewat minta maaf. Bapak Ibu yang di gereja, Shalom, selamat pagi semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memeliharakan kita, memenuhi kita dari hari ke hari. Ya, Bu Frederika baru hari ini kebaktian minggu di gereja. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya, udah berani. Ya, puji Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk tanggal 25 kita ada kebaktian. Walaupun tidak mengubah formasinya, tetap seperti ini. Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Kristen memberikan arahan, jangan kurang dari 1 meter ya jaraknya, tapi kita lebih dari 1 meter, jadi kita jauh lebih aman. Jadi yang mau ke gereja silakan kebaktian, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik ya, menjaga, dan supaya kita bisa mengaturnya mungkin bisa naik di lantai 3 untuk orang-orang yang lebih muda. Itu saja, jadi mohon yang belum kirim pakai Google Form bisa mengirim supaya kita bisa mengaturnya. Dan tidak ada makan yang bersama, tetapi kita semua akan pulang dengan membawa nasi kotak. Itu saja. Pagi ini saya mau mengajak kita melihat dalam sebuah bacaan. Saya hampir tidak pernah mengkhotbahkan ini. Satu tema yang tidak mudah, karena harus mencari referensi dan belajar berhari-hari. Hampir 2 minggu saya belajar untuk bisa menyampaikan kebenaran ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, secara sederhana saya pernah menyampaikan ini, malahan dalam sebuah cara yang disampaikan, ada yang memberikan tafsir yang sifatnya alegori. Itu musim dingin dan Yesus pelayanan, ikut perayaan, dan kemudian tibalah mereka bertanya di dalam kebimbangan. Sehingga secara alegori ada yang mengkhotbahkan bahwa kalau rohani orang dingin, maka dia bisa menjadi ragu dengan Tuhan. Dari satu sisi prinsipnya benar, tetapi secara teks dan konteksnya ini tidak sesuai dengan teori homiletik dan hermeneutik. Jadi itu sebuah model, ada yang mengkhotbahkan seperti itu tentang perayaan ini. Mari kita langsung saja membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Mungkin kita juga baru pertama kali mendengar kata Hanukkah. Yohanes pasal 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem.
ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Jadi ini dua ayat yang menunjukkan pada hari raya pentahbisan bait Allah. Padahal ini adalah satu masa ketika bait Allah sudah lama berdiri. Kemudian dihancurkan ketika Babilonia menginvasi Yerusalem. Tetapi Hagai, Nabi Esra, dan Sakaria membangunnya kembali. Dan ini adalah bait suci yang dibangun oleh Herodes untuk mengambil hati. Jadi bait suci yang kita lihat sekarang bukanlah bait suci yang dibangun oleh Salomo lagi, tapi bangunan bait suci yang dibuat oleh dukungan Raja Herodes. Nah, kemudian kita membaca dalam ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, saya pakai masker karena ininya juga agak sedikit luka. Saya buka saja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Cukup jauh kan? Aman. Ya, semua Bapak Ibu juga tutup maskernya semua. Nah, jadi kalau kita membaca beberapa ayat ini dan sampai ke bagian seterusnya dalam perikop ini, mereka mendesak Yesus untuk menegaskan, apakah dia Mesias? Kalau Yesus Mesias, katakan. Kalau bukan juga katakan. Kami bimbang, kami bingung. Apa jawab Yesus atas kebimbangan dan kebingungan mereka? Aku sudah melakukan pekerjaan Bapakku. Dan itu adalah kesaksian yang kuat. Tapi kamu gak mau percaya. Jadi ada orang ingin menegaskan secara verbal. Tetapi Tuhan berkata jauh lebih penting kalau engkau melihat hasil dan perbuatan-perbuatan yang aku kerjakan di antara kamu. Sebetulnya kita juga harus sepaham. Ketika Tuhan berkata pekerjaan yang aku lakukan berasal dari Bapa, itu sudah jadi satu bukti yang kuat bahwa aku mengerjakannya sebagai seorang yang diutus dari Bapa. Sehingga kemudian Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nanti kalau kita bicara Tritunggal, 3 kepribadian dalam satu, itu jadi panjang. Tetapi saya ingin berkata bahwa di tempat ini, dalam kesempatan ini Yesus berkata, kalau kau nggak percaya kepadaku, kau perhatikan. Kau amati pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jadi memang ada orang ingin mendengar secara verbal. Sehingga orang di seberang juga bertanya, di mana satu kalimat, satu kata Yesus berkata, akulah Tuhan. Kalau Anda seorang yang telah melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas dan kompetensimu, maka itu menjadi sebuah kesaksian yang lebih kuat daripada Anda berkata, saya ahli. Seorang pemusik dia tidak perlu berkata, saya pemusik andal. Lakukanlah, kerjakanlah dengan segenap kemampuanmu, dengan segenap hatimu. Maka orang akan melihat Anda pemusik andal. Anda ada seorang tukang masak yang baik, yang handal. Anda nggak perlu berkata, saya tukang masak koki yang hebat loh. Tapi kerjakanlah dan hasilkanlah masakan-masakan yang sehat, yang memang bergizi dan memang berkualitas baik. Sehingga orang berkata, ini memang koki yang hebat. Kira-kira seperti itu maksud Tuhan. Waktu mereka mendesak Yesus, Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada apa yang aku lakukan, kamu tahu siapa aku. Itu bahasa saya. Nah saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Kita semua anak-anak Tuhan. Beberapa orang mengenalkan dirinya. Contoh saya, Andreas. Saya Kristen loh. Saya pelayanan di gereja loh. Saya ada tanggung jawab dan tugas sebagai pendeta loh.
Perlukah begitu? Dalam dunia nyata Anda nggak perlu begitu. Anda cukup ngomong saya Andreas, ya kan? Kemudian ketika orang berbicara agak lama, orang tahu. Biasanya setelah 5 menit lebih kita akan tahu kita ngomong dengan siapa. Apa kita bicara dengan preman? Apa kita bicara dengan orang yang cuma ngomong saja? Atau kita bicara dengan orang yang memang punya isi? Anak terang. Dia nggak perlu mengatakan, saya anak terang loh. Tapi hidupnya tidak jadi terang. Jauh lebih baik dia hidup dalam terang. Dia melakukan perbuatan terang. Dan orang berkata, itu anak terang. Seperti itu maksudnya. Mari saya mengajak kita untuk melakukan apa yang seharusnya, yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Daripada kita sebut saya Kristen loh. Tapi tidak hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus. Nah, kita masuk pada bagian tentang perayaan pentahbisan itu sendiri. Apa itu? Apa itu perayaan Hanukkah? Itu sebuah upacara yang merededikasikan bait suci yang sempat selama kira-kira 3 tahun dinajiskan oleh Raja Antiochus Epiphanes yang keempat. Ini penjajahan dari Syria Yunani yang kuat yang menguasai bahkan sampai ke Mesir, ke bagian selatan. Alkitab dalam kitab Daniel mengatakan dia ini adalah penguasa raja yang datang dari utara. Jadi hari raya pentahbisan ini bukanlah ketika baru mulai. Tapi karena bangunan yang sudah dibuat ini dinajiskan, dikotori, dirusak semuanya. Sebagai orang yang tidak menjadi percaya kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel, mereka tidak tahir untuk masuk ke bait Allah. Ingat ini konsep orang yang memeluk agama sebelum Kristus datang membuka tabir itu. Bahkan sampai pada masa Paulus, dia tidak berani mengajak Timotius, ibunya orang Yahudi, Ibrani, tapi bapaknya orang Yunani. Sudah percaya kepada Yesus. Tapi Paulus tidak mau berpolemik membawa mereka masuk ke bait Allah. Karena itu akan menjadi sebuah celah untuk penentang-penentang Injil untuk membuat huru-hara. Dan itulah yang kemudian dituduhkan kepada Paulus. Mengajak orang yang dianggap kafir. Tidak percaya kepada Allah Yahweh Adonai yang mereka sembah. Apalagi zaman ini. Sebelum Kristus ada. Jadi ketika penguasa Syria Yunani ini masuk ke bait Allah dan menghancurkan, merusak semua, bait Allah dikatakan najis, dinajiskan, dinodai. Kita mundur sebentar, ini satu peristiwa yang terjadi sekitar 175 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ini satu masa yang panjang. Ketika penguasa ini menguasai wilayah Palestina, maka imam-imam, ada termasuk imam yang tinggal di agak tempat yang jauh, bernama Imam Matias atau Matihu. Dia punya anak-anak laki-laki. Awalnya mereka beranggapan penjajahan ini tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Tetapi ketika aniaya dan ancaman datang pada imam ini untuk menyangkal Tuhannya, maka imam ini melawan. Dan kemudian dikenallah dia menjadi pemimpin yang memulai pergerakan memberontak penguasaan penjajah yang ada waktu itu. Seorang sejarawan yang bernama Polybius menamai Antiochus IV Epiphanes ini sebagai seorang dengan plesetan kata epitet Epimanes, yang artinya orang gila. Jadi kadang nama orang kalau diplesetin itu punya makna yang berbeda lagi. Karena dia kejam.
Dia menawan 40.000 dan menjualnya dan melakukan pembantaian-pembantaian bagi orang yang tidak mau menjadi penyangkal imannya. Jadi orang seperti ini dilawan oleh imam-imam bersama anak-anaknya. Yang sejak tahun 175 sebelum Masehi mengeluarkan perintah larangan dengan ancaman hukuman mati. Bagi siapa yang masih melakukan ritual agama, hukum-hukum agama. Orang Yahudi dilarang merayakan Sabat, merayakan semua hukum agama, upacara dihentikan. Inilah kalau Anda baca dalam kitab Daniel. Pada masa inilah Daniel bernubuat. Nah, sehingga ada orang, mungkin di blok sedikit. Ada orang yang mengatakan bahwa Daniel bernubuat pada masa sesudah peristiwa ini terjadi. Tetapi sebetulnya tidak. Oke, nggak apa-apa, saya mengandalkan itu saja. Saya punya catatan juga yang sama. Jadi Daniel dalam pasal 11 ayat 31, kalau kita membaca, ayo kita baca sebentar kitab Daniel 11 ayat 31. Bayangkan, Daniel itu hidup di masa yang jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Kira-kira hampir 600 tahun. Tetapi dia menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat rinci. Sehingga di masa lampau orang sempat meragukan tulisan ini bukan tulisan yang sama seperti kisah Daniel, anak muda bersama 3 orang lain dibuang ke Babilonia pada sekitar abad-abad sebelumnya. Tetapi ketika orang menemukan gulungan kitab mati di tepi laut mati, gulungan kitab Qumran, kemudian orang menemukan sama tuanya dengan apa yang mereka pegang. Sehingga orang kembali percaya meskipun awalnya menentang. Sebagian orang tetap percaya 12 pasal kitab Daniel ditulis oleh Daniel pada waktu yang sama. Tidak ada catatan tambahan yang disisipkan. Tetapi karena begitu tepatnya nubuatan ini, orang yang tidak percaya berkata, ada orang selain Daniel yang mencatat peristiwa ini dan memasukkannya dalam kitab Daniel. Paham Bapak Ibu ya? Kadang-kadang sebuah pernyataan dari Tuhan yang begitu tepat, itu mengagumkan. Meskipun 200 tahun, 300 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh penguasa Syria Yunani ini, Antikios ini, itu sudah dicatat oleh Daniel. Mari kita membaca. Hanya mengutip ayat 31. Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat sebelumnya. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini berganda memang. Ada orang sebagian masih meyakini ini akan terjadi di masa antikristus. Tapi sejarah mencatat apa yang dikatakan oleh Daniel terjadi pada saat 175 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi Daniel hidup sebelum masa itu. Menyampaikan hal-hal yang akan terjadi. Dan memang yang dilakukan oleh penguasa ini seperti yang dicatat oleh kitab Daniel. Saya ingin berkata, ketika seorang menyampaikan pesan Tuhan, harus terjadi persis. Kalau tidak dia nabi palsu. Kalau pendeta berani menyampaikan hal-hal yang akan datang,
1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 waktu ke depan, bla bla bla, bla bla bla. Dan tidak terjadi persis. Dia nabi palsu. Walaupun dia punya reputasi pelayanan yang lain yang baik. Karenanya Tuhan mengajar kita untuk menguji setiap perkataan. Anda nggak boleh sembarangan menyampaikan pesan Tuhan untuk sesuatu yang akan datang. Makanya orang bilang nubuat atau memang nubuat. Kalau nubuat itu sesuatu yang pasti terjadi dan persis. Sehingga ketika penguasa ini datang, dia melakukan apa yang dicatat Daniel sebelumnya. Dia menajiskan tempat kudus. Dia meniadakan korban-korban. Dia menghalangi orang untuk beribadah. Sehingga imam dan keturunan anak-anaknya melawan mereka. Jadi sederhana saja untuk melihat apakah seorang pengkhotbah, seorang pendeta menyampaikan pesan yang dari Tuhan atau hasal yang berasal dari hatinya dan impresinya. Bisa salah, bisa roh Tuhan, bisa rohnya sendiri dan juga bisa berasal dari roh yang lain. Itu pegangan yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika. Uji segala sesuatu. Jangan anggap rendah nubuat, tapi uji dan pegang yang baik. Nah, mereka menajiskan bait suci dan semua peralatan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, dalam konteks orang Yahudi yang menjaga segala sesuatu tahir, dimasuki oleh orang yang tidak kudus. Kita pernah belajar dalam surat Roma selama masa pandemi awal-awal tentang apa yang disebut makanan yang kosher. Yang tidak tahir menurut orang Yahudi. Yang jadi pertentangan di jemaat yang ada di Roma dan seterusnya. Jadi mereka sangat ketat berpegang. Makanan dan juga tata ibadah mereka. Waktu imam ini mati, anak-anaknya menggantikannya dia. Anaknya yang ketiga yang bernama Yehuda Makabeus atau juga dikenal Yudas Makabe memimpin perlawanan. Dan kira-kira 1 atau 2 tahun saya lupa, dia mengalahkan Antiochus yang keempat ini. Semacam gencatan senjata. Sesudah dia mengalahkannya, maka mereka menyucikan bait Allah. Di sini mulailah sebuah kisah yang di zaman Yesus peristiwa itu sudah dirayakan setiap tahun. Waktunya tepat 25 Kislew. Ini penanggalan Ibrani. Di dunia ini ada banyak penanggalan, saudara. Yang kita pegang penanggalan internasional mulai dari 1 Januari berakhir 31 Desember. Totalnya sekitar 364 atau 365 hari. Kalau Anda lahir 29 Februari, nggak bisa tiap tahun ulang tahun. Betul? Ada yang 29 Februari? Menurut kalender kita yang sekarang berlaku secara internasional, Anda ulang tahun 4 tahun sekali kan? Masih ingat nggak? Itu namanya tahun Kabisat. Ya, 4 tahun sekali karena lahir di 29 Februari. Kalau lahir 30 Februari, nggak ada itu. Februari cuma sampai 28 dan yang istimewa cuma tahun keempatnya. Jadi bisa selip hitungannya. Nah itu bingung dicatatnya. Tapi orang Tionghoa punya kalender penanggalan bulan. Kalau orang bilang Xinjia tanggal berapa? Siapa yang ingat Xinjia kapan nih? Habis bulan ini Xinjia kan? Januari atau Februari tahun depan. Dia bergeser terus, geser kiri, geser kanan. Mudah lagi kita lihat Lebaran. Lebaran itu bergeser terus. Maju atau mundur. Karena penanggalannya lebih sedikit dari 365. Jadi di dunia ini kalau Anda lihat, pelajari, banyak penanggalan. Penanggalan tahun Saka, orang Bali. Penanggalan tahun Jawa. Kliwon, Legi, Wage, dan sebagainya ya kan. Jadi setiap kalender berbeda-beda cara menghitungnya. Nah, dalam kalender orang Ibrani, itu terjadi pada tanggal 25 bulan yang ke-9, Kislew. Di tahun 165, disinilah dimulai
perayaan yang berlanjut sampai hari ini. Jadi waktu Yudas Makabeus ini memasuki bait suci untuk menguduskannya, mentahirkannya kembali. Ingat dia imam, keturunan imam. Dia hanya menemukan satu cawan, satu botol, satu tempayan minyak yang belum dinajiskan oleh Antiochus. Minyak ini dipakai untuk menerangi pelita emas. Ingat dalam hukum Taurat berkata bait suci harus diterangi setiap hari. Gak boleh putus lampunya. Orang ada punya pesugihan di salah satu tempat di Jawa Timur. Menyalakan lilin yang gak mati selama 365 hari. Supaya gak mati ada yang jaga. Lilin, bukan lampu. Lilin. Jangan tanya saya besarnya karena saya gak pernah lihat. Di Gunung Kawi. Gak perlu pergi sana untuk berkata, benar gak omongan pendeta? Karena itu sudah masuk di Kompas dan media-media yang terpercaya. Orang mengujinya. Dulu katanya harganya 50 juta lilin itu. Siapa yang punya? Orang kaya yang ada di ibu kota. Yang merasa kalau lilinnya padam rezekinya turun. Nah zaman pandemi ini kalau masih punya lilin gak tahu padam gak lilinnya. Karena hampir semua usaha juga turun. Kecuali mungkin dia bergerak di bidang yang lain. Jadi ada ritus yang dipercaya selama lilinnya tidak padam. Usahanya lancar, rezekinya datang. Jadi orang beranggapan terang itu mendatangkan rezeki. Dari sisi ini kita berkata ini tidak salah. Ya. Nah, jadi ketika dia mau menyucikan bait suci, dia cuma menemukan satu wadah cawan minyak saja yang masih tidak dikotori. Ingat cawan ini, minyak ini minyak yang khusus, minyak zaitun tumbuk yang diolah dengan yang lain dan mengalami semacam konsekrasi yang didoakan, disucikan sehingga bisa jadi alat. Semua yang ada di dalam ruang suci, apalagi ruang Maha Suci, semua harus disucikan dan ditahirkan. Jadi waktu mereka menemukan ini, wah minyaknya sedikit saja. Hanya paling bisa 1 hari, tapi mereka tetap menyalahkannya. Dan kemudian sejarah mencatat dalam kitab 2 Makabe, kitab Makabe itu termasuk Deuterokanonika, yang orang Protestan kita hanya menerima 66 buku yang dianggap kanon. Tetapi gereja Katolik dan beberapa yang lain mengambil 6 ini tetap menjadi catatan. Sehingga dalam Alkitab terbitan LAI di tengah ada 6 kitab apokrif itu yang disebut Deuterokanonika. Yang tidak disepakati oleh bapak-bapak gereja di zaman itu sebagai sesuatu yang diwahyukan. Firman yang diwahyukan. Tapi kita bisa membaca sejarah yang tidak tercatat. Karena peristiwa ini ada di peristiwa peralihan antara zaman Maleaki sampai ke zaman Yesus. Itu 400 tahun lebih, itu seperti masa sunyi. Dalam waktu masa sunyi ini terjadi peristiwa ini. Sehingga kita bisa membaca kitab ini untuk memberikan pemahaman. Nah kalau saudara nggak terlalu tertarik dengan hal ini nggak apa-apa. Karena ini sejarah. Tapi kalau saudara tertarik, karena dengan orang belajar hari kemarin dan sebelumnya, dia mengerti hari ini. Anda nggak jebul hari ini begitu saja. Orang tanya, bapakmu siapa namanya? Kakekmu siapa namanya? Ingat nggak kamu keturunan yang keberapa? Orang Batak punya silsilah sampai 16-17 di atasnya. Untuk memberikan sebuah penegasan identitas. Saya ini nggak lahir kucul-kucul begitu saja. Ada orang tua saya, ada kakek saya dan seterusnya. Supaya kita nggak lupa jasa orang. Betul? Jadi kalau ada orang lupa, mbahmu siapa? Mbuh ya. Bapakmu siapa? Nggak tahu ya. Aku lahir di dunia begini aja kok, toto besar. Banyak orang nggak hormat dengan orang tuanya. Karena dia merasa, aku ada dengan sendirinya. Enggak. Dengan menghormati silsilah ini sebatas wajar,
Anda akan jadi orang yang berbudi luhur. Jadi mereka merayakannya. Dan sejak itu sesudah dinyalakan, kok tahan bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 8 hari minyak itu baru habis. Dan kemudian mereka berhasil membuat minyak yang baru. Maksudnya bukan berhasil, tapi kemudian tersedialah minyak yang memang layak untuk dipakai untuk menerangi pelita itu. Nah, pelitanya tadi lihat 7 ya. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa waktu ada di Gunung Sinai. Apa yang kau lihat di sorga, kau buat. Semua yang ada dibuat Musa, kemah suci itu replika, miniatur dari semua yang ada di sorga. Jadi tatanannya, modelnya dan semuanya, kemudian Musa membuat persis. Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 26 sampai pasal 40, itu cerita tentang pembangunan dan penyelesaian pentahbisan kemah suci walaupun dari tenda. Tapi barang-barangnya emas murni, iya. Kandil ini dibuat dari sekitar 43 kilogram emas. Ya, 1 talenta emas. Jadi ada 7 pelita yang dinyalakan. Sejak itu perayaan ini dilakukan setiap tahun untuk mengingat bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan penjajah yang mengotori ibadah dan kesucian hidup mereka sebagai umat Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yudas ini? Pengudusan kembali bait Allah, rededikasi, Hanukkah, dan menyalakan kembali lampu bait Allah oleh Yudas Makabe ini, yang notabene adalah imam, adalah sebuah tindakan ibadah yang kudus, yang mengungkapkan harapan kembalinya kemuliaan, Shekinah yang ajaib dari Allah, yang pernah mereka punya dalam masa-masa yang lampau. Jadi tindakan ini tindakan profetik. Tindakan yang memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Hari-hari ini mereka mengalami kekelaman. Bangsa yang ternista. Tapi Tuhan sudah menolong dia sehingga bisa mengusir penjajah yang tentaranya jauh lebih banyak. Yudas Makabe mengadakan perang gerilya. Ketika tentara itu ditambah lagi kekuatan sampai 40.000 orang. Tuhan membuat keajaiban mengalahkan mereka melalui Yudas Makabe ini. Sehingga mereka sangat yakin Allah memegang janji firman-Nya di tengah keadaan yang sukar dan sulit. Mereka mentahirkan bait suci kembali. Mereka menyalakan lagi lampu-lampu sesuai dengan ajaran Musa. Dan itu sebuah tindakan profetik bahwa mereka menantikan kembalinya kemuliaan Allah. Saudara ingat, inilah pengharapan mesianik, pengharapan akan datangnya Mesias. Nah, dari tahun 165, Masehi itu kan mundur terus, 175, 174, 165, dari 165 sampai masa Yesus, angkanya ngecil terus. Kemudian tahun Masehi bertambah 1, 2 dan seterusnya. Sampai tahun 2020 ketika pandemi. Saya cari komunitas orang Yahudi. Mereka mengadakan perayaan Hanukkah. Sebelah kiri ya. Ini rabi. Ini orang-orang yang tersebar. Mereka merayakan Hanukkah. Kalau orang Kristen mereka merayakan dimulai dari sekitar tahun 1900 orang Jerman, Yahudi Jerman memulai apa yang disebut Christmukkah. Jadi ini orang percaya Kristus, karena ada orang Yahudi yang belum percaya Yesus sebagai Mesias, mereka merayakan Hanukkah. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka merayakan Hanukkah dengan sebuah pemahaman, Yesuslah terang yang telah datang itu. Nah, ada orang pergi ke Yerusalem, karena baru tanggal 18 Desember kemarin perayaan Hanukkah, yang 8 hari itu selesai di Yerusalem. Meriah sekali. Jadi kalau Anda nabung punya uang naik haji. Pergi ke Yerusalem, kalau bisa pergi di bulan Desember. Kalau nggak bisa buka YouTube saja. Banyak orang melaporkannya. Nggak bayar. Nah, saya kutip cuplik ya beberapa. Wah, perayaannya kok meriah ya.
Karena Hanukkah itu adalah festival lampu, festival of lights. Jadi lampu yang dinyalakan, terang. Seperti Yudas Makabe berhasil menyalakan lampu di bait suci. Bait suci yang kotor najis oleh penguasa yang tidak takut Tuhan ini ditahirkan. Mereka menyalakan lampu 8 hari berturut-turut. Ini menjadi awal tradisi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Pandemi membuat mereka tidak bisa berkumpul. Satu kota, satu negara. Mereka mengadakan perayaan Hanukkah melalui meeting Zoom. Saudara lihat, mereka tetap merayakan Hanukkah. Meskipun suasananya berbeda. Tapi orang yang ada di Yerusalem merekam peristiwa ini. Karena baru terjadi 18 Desember, 2 hari yang lalu perayaan itu selesai. Setiap hari orang-orang Yahudi merayakan 1 lilin setiap hari. 1 lilin setiap hari. 1 lilin dan kemudian hari ke-8 mereka menyalakan semua lilinnya. Dan kemudian mereka makan roti seperti roti pai dari apel yang digoreng. Itu beberapa penganan khas orang Hanukkah. Kalau Lebaran itu orang makan opor. Kalau Natal makan apa khasnya? Ya terserahlah. Tapi orang Yahudi merayakan Hanukkah juga ada makanan khasnya. Ya, jadi meriah karena ini disebut juga perayaan lampu. Jadi perayaan Hanukkah itu terus dilakukan sampai hari ini setiap tahun. Dan yang menarik Yohanes pasal 10 tadi yang kita baca. Yesus hadir di perayaan itu. Bapak Ibu tahu maksudnya? Mengapa Yesus hadir? Jadi kalau ada orang setelah mungkin 1800 Masehi mulai mempertanyakan tentang Natal. Sehingga ada gereja yang gak mau merayakan Natal. Gak ada perintah dalam Alkitab. Saya belajar hampir 1 bulan ini dari beberapa sumber. Menemukan sumber-sumber kuno dari abad yang pertama. Catatan-catatan yang menunjukkan mereka telah merayakan Natal di 25 Desember. Nanti kita lihat penanggalan. Jadi bahwa bulan Desember bisa dirayakan Natal dan orang Kristen Koptik merayakan Natal 7 Januari karena ada perhitungan kalender yang berbeda. Tapi kalau Anda berkata enggak perlu Natal, Anda salah. Salahnya besar sekali. Bahkan mungkin bisa disebut sesat. Karena Yesus saja hadir di perayaan Hanukkah. Apa itu perayaan Hanukkah? Perayaan yang merayakan kembali bait suci yang sudah dikuduskan. Terang itu datang. Mereka bersuka cita. Sampai hari ini mereka merayakannya. Kalau mereka Yahudi yang belum percaya Isa Al-Masih, mereka merayakan sebagai orang Yahudi yang berpegang pada hukum-hukum Musa. Tapi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus juga banyak. Mereka merayakan Kris Muka, sebuah istilah yang baru. Yang mulai dari sekitar tahun 1800 atau 900. Ya. Nah ini nyanyi, ada 2 menit kita dengar lagu ini. Banu Kosek Legares, ini bahasa Ibrani. Oke, kita nyanyi sebentar, bukan nyanyi sebentar. Dan ini, ya. Kalau mau ngikuti boleh juga.
Kami datang untuk mengusir kegelapan. Di tangan kami ada cahaya dan api. Setiap orang adalah cahaya kecil, tetapi bersama-sama menjadi cahaya kita kuat. Enyala kegelapan, pergilah kekelaman, enyala dari hadapan cahaya. Jadi nyanyian ini sangat profetik. Dan kita semua tahu betapa bermakna dan betapa vitalnya cahaya atau terang. Oke, ya. Jadi mereka merayakan yang disebut festival cahaya. Nah, ini pertanyaan berikut. Apakah Natal adalah penggenapan perayaan Hanukkah? Kekristenan Barat itu jauh lebih muda dari kekristenan Koptik Timur. Kalau orang berpegang hanya pada peristiwa Pentakosta, itu baru terjadi pada 1892 atau 95. Kalau orang berpegang pada ajaran reformasi dan kekeh gak mau mundur, dia cuma ada di zaman 1576. Ada 15 abad yang hilang. Tapi kalau orang mau belajar juga dari Kristen Koptik Mesir, orang akan menemukan dari sejarah awal. Sejak gereja Yerusalem menjadi pusat gereja dan kemudian Paulus membuka pelayanan di Roma. Bukan Paulus. Orang-orang Kristen yang menjadi Kristen, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen di Roma, itu mulai persekutuan. Sehingga sudah ada jemaat di Roma. Tapi karena Roma adalah ibu kota imperium, Roma lama-lama menjadi semakin kuat. Yerusalem kehilangan kekuatannya, wibawanya. Sehingga apa-apa harus tanya gereja di Roma. Ini cikal bakal terjadinya pembelahan kekristenan timur dan barat. Ya. Nah, orang-orang Mesir sampai hari ini itu adalah orang-orang yang memegang ajaran dari sejak rasul-rasul dan murid dari rasul-rasul. Ingat kalau Anda pergi ke Mesir, ke Kairo, gereja-gereja di sana sangat mengagungkan Rasul Thomas. Thomas itu orang yang diutus ke Mesir. Dan kemudian Thomas punya murid lagi dan punya murid lagi. Jadi mereka berpegang dari ajaran para rasul yang pertama. Mereka memegang tradisi sehingga ada catatan-catatan dari tahun 100-an. Nah, disinilah kita melihat perayaan Hanukkah dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi, itu juga menjadi sebuah dasar. Karena sebagai sebuah perayaan cahaya, perayaan dedikasi. Tema Hanukkah tentang datangnya terang yang mengusir kegelapan, itu menjadi sejajar dengan Yesus ketika datang dalam dunia mengusir kegelapan. Waktu Yesus ternyata dilahirkan pada tanggal 25 Kislew. Wah, ini memang tidak mudah, makanya saya berhari-hari melihat, membacanya, meskipun ada orang yang juga mungkin tidak percaya atau punya pendapat lain. Tapi ini bukan sebuah kutipan kosong. Dasarnya banyak, kalau saya tidak bisa sampaikan di sini, saya punya bacaan yang lain dasarnya. Nah, dari mana tahu? Salah satunya dokumen Koptik di Daskalia Apostolorum yang sudah ada di tahun 189 Masehi. Bahwa tanggal 25 bulan Kislew yang dalam kalender Yohani, kalender Ibrani itu jatuh di bulan 9. Atau orang Mesir menyebutnya bulan yang keempat. Kemudian menurut Bambang Nursena dari buku Refleksi Ziarah ke Tanah Suci, penyebutan tanggal 25 Kislew juga terdapat pada kitab Deuterokanonika, 2 Makabe pasal 10 ayat 5. Kitab ini ada di LAI, ada di buku kita, jadi Anda bisa baca di situ. Tentang peristiwa Hanukkah itu persis tanggal 25, 165 sebelum Yesus. Saudara lihat ini penanggalan
penanggalan yang di tengah hitam itu penanggalan internasional. Mulainya dari Januari, Februari, Maret, terus sampai Desember. Tetapi orang Yahudi mau mulai dari bulan Nisan. Bulan segala bulan, kapan mereka menghitung kalau di dalam kitab Keluaran di situ disebut waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi mereka juga punya 12 bulan. Bulan yang ke-9, bulan Kislew, itu jatuh di antara November sampai Desember pertengahan. Sehingga kalendernya berbeda. Mereka merayakan 25 Kislew di akhir bulan yang ke-9. Dan itu bisa jatuh di awal Desember atau di ujung Desember. Karena perayaannya 8 hari, maka ada yang sampai ke Januari kalender internasional. Nah, ini catatan sejarah. Anda bisa lihat Hanukkah yang pertama, tahun 5 sebelum Masehi, itu 25 Desember persis sama. Jadi ada waktu penanggalan Ibrani sama dengan penanggalan internasional. Contoh, tahun-tahun kalender Tionghoa atau Jawa atau apa, atau mungkin Lebaran, satu waktu dia pernah bersinggungan dan mengulangnya waktu yang sama. Tapi sekarang 2020 Hanukkah itu dimulai dari tanggal 10 Desember, berakhir tanggal 18 Desember kemarin. Penanggalan Ibrani itu 5.781 tahun. Jadi tahunnya sudah 5.781. Nah kalau orang ngitung-ngitung 6.000 tahun masih ada di depan ya. Kalender Ibrani belum 6.000. Kalender kita 2020, lebih mudah karena dimulai dari kelahiran Yesus. Nanti kalau ada kalender itu selisih beberapa waktu yang kemudian diralat, wajar. Karena zaman dulu menghitung kalender dengan alat yang sederhana, pasti rumit. Ya, waktu saya baca ini pun ya rumit, membandingkan kalender-kalender juga rumit karena berbeda. Nah, tapi tahun 2024, 25 Kislew orang Yahudi itu sama dengan Desember 25. Kalau Anda masih hidup tanggal 20 tahun 24, cuma 4 tahun lagi, tetaplah sehat untuk membuktikan. Kalau nabung sekarang, Anda pergi ke Yerusalem. Mulainya 25 Desember 2024, 8 hari pergilah di situ merayakan Hanukkah. Jadi persis dengan hari Natal orang Kristen umumnya di dunia. Mereka juga memulai Hanukkah yang pertama tanggal 25 Desember. Jadi bisa ketemu karena cuma geser, pernah terjadi akhir November, bisa di awal Desember, bisa juga mulai dari akhir Desember karena penanggalannya berbeda. Ya. Jadi Hanukkah selalu jatuh tanggal 25 Kislew. Dan tahun 5 itu tepat dengan 25 Desember. Jadi waktu bapak-bapak gereja dulu menuliskan Natal tanggal 25, nanti kita ada satu pertanyaan krusial. Bukankah 25 Desember musim salju? Musim dingin. Di Indonesia 25 Desember ada salju enggak? Enggak ada. Yerusalem itu selatan. Gunung Hermon di atas. Bisa ada salju yang tipis, tapi di selatan tidak ada. Yudea itu daerah selatan. Tidak ada salju di sana. Dan ini sebuah catatan yang untuk mematahkan ketika orang berkata, mana ada gembala di padang. Nah saya mau khotbahkan itu nanti. Gak tahu bisa gak minggu depan. Natal di Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Itu menara kawanan domba. Siapa yang dikunjungi malaikat di situ? Karena catatan Lukas, malaikat datang. Karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita juga kan Bapak Ibu. Jadi kalau anakmu tanya, Pak kenapa tanggal 25 Desember? Terserahlah nak, nak Natal kapan baik. Ada apa tidak tahulah. Anda jadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Tapi Anda belajar, kemudian berkata ada nak. Itu tradisi turun-temurun. Dan kalau orang menyanggahnya itu baru tahun 1800-an. Jadi penyanggahan
penyangkalan bahwa Natal 25 Desember itu ketika mereka mengutip sumber yang tidak bersumber dari abad-abad awal. Jadi yakinlah 25 Desember masih Natal. Amin. 25 Desember ikutlah kebaktian. Bisa di gereja, bisa Zoom. Kalau sehat datanglah ke gereja. Kita merayakan hari lahirnya Yesus. Kenapa penting? Karena tanpa Yesus lahir, dia tidak pernah hidup di bumi. Dan kalau dia tidak pernah hidup, dia tidak pernah jadi juru selamat. Banyak orang berkata, kalau tidak ada Natal apa yang terjadi? Kegelapan meliputi dunia ini. Mari saya lanjut. Ya. Jadi Tuhan Yesus dilahirkan di tanggal 25 Kislew tahun 3757. Yang kalau dikonversikan dalam kalender Romawi, jadi 25 Desember 5 sebelum Masehi. Jadi satu penanggalan Yahudi, Ibrani 3507, 3757, penanggalan yang kemudian nanti dicatat Gregorius itu 5. Dari mana tahu? Ada beberapa sumber. Satu, catatan Alkitab jelas bahwa Yesus lahir sebelum matinya Herodes Agung. Kalau matinya Herodes Agung tahun 4 sebelum Masehi, itu sejarah dunia mencatatnya. Ya, orang-orang besar itu sejarah yang dicatat dan sampai hari ini ada. Kalau ada orang budaya lisan itu kan gampang hilang. Mencatat itu penting. Handphone, kalau Anda sudah ganti handphone, kalau semua dicatat di handphone hilang. Makanya file penting simpan, bisa di emailnya, kemudian bisa di tempat yang lain. Semakin canggih kita bisa nggak punya catatan. Fotomu cuma ada di handphone, handphonemu hang, rusak, nggak bisa dibongkar lagi seumpama, hilang memorinya, nostalgianya. Betul? Kalau hatimu di handphone, handphonenya hilang. Bisa bayangkan, mahal-mahal handphone 12 juta seumpama yang beli. Duduk pecah, itu udah dijatuhin tuh tes. Hilang nggak datanya? Enggak ya Kartini ya, nggak hilang masih ya, puji Tuhan. Kalau dia jatuh kemudian geger otak, kemudian nggak bisa dibuka lagi, hilang filenya. Tapi orang yang mencatat di perkamen, di kulit, di prasasti batu, itu nggak hilang dimakan usia. Makanya kita bisa menemukan sumber-sumber kuno yang usianya ribuan tahun. Ya, jadi dalam catatan matinya Herodes Agung itu sejarah umum mencatatnya. Nah, kabar sukacita tentang Yesus itu kemudian dihubungkan dengan Sakaria. Waktu Sakaria itu rombongan Abia. Ini juga rumit. Ada 24 rombongan nabi yang melayani di bait suci. Dan orang Yahudi itu teratur. Mereka tidak bisa mendahului. Sif-sifannya ada. Sampai hari pembuangan dicatat. Dan waktu sesudah hari pembuangan selesai mereka balik. Mereka melakukan seperti perintah dalam kitab Tawarik. Makanya keteraturan itu penting. Saya ulangi lagi, keteraturan itu penting. Kalau Anda nggak teratur, makan nggak teratur, ya kan? Hari ini senang 5 piring, 5 piring. 2 hari kemudian puasa. Besoknya lagi makan 5 piring. Nggak teratur. Lebih baik Anda makan teratur. Baca Alkitab juga teratur dong. Kebaktian juga teratur dong. Doa saat teduhmu juga teratur dong. Orang yang teratur hidupnya jauh lebih sehat. Daripada hari ini baca Alkitab selesai 10 pasal, kemudian 10 hari kemudian gak baca Alkitab. Ayo, hiduplah teratur. Karena itu akan mewarisi kepada anak-anakmu. Satu hari anakmu melihat, papaku bangun pagi, jam 5, jam 6, setengah 5, doa. Nanti dia lakukan itu lagi, anak dan cucunya juga ingat. Nenekku, bapakku, ayahku melakukan itu. Baca Alkitab. Kalau hidupmu nggak teratur, warisan apa yang Anda ingin tanamkan kepada anak-anakmu? Dengarkan ini. Kalau Anda tidak teratur hidupmu dalam rohanimu, Anda tidak punya warisan berharga yang bisa diturunkan kepada anak-anakmu. Teladan yang baik, yang teratur akan memberikan warisan. Mereka ingat, bapakku dulu, mamaku dulu. Dia ingat, ini cerita bapak tentang bapaknya lagi. Dia bisa wariskan. Kita bisa merayakan Natal sampai tahun 2020. Kita bisa punya kitab suci yang usianya ribuan tahun. Karena ada orang yang teratur menuliskan dan memeliharanya. Setuju Bapak Ibu? Hidup dengan teratur. Ya,
Jadi bukti ini kemudian bisa memberikan catatan. Tahun 6 Masehi, ketika hari raya Pondok Daun, ini rombongan Abia selesai. Tapi sebelum rombongan itu, diantaranya adalah Sakaria. Oke, itu juga rumit. Tapi ada bukti-bukti yang bisa dipelajari dan dibaca. Nah, ini gambar potongan, saya nggak tahu ini asli apa enggak. Bait suci dalam Serambi Salomo. Inilah Serambi Salomo yang tiang-tiangnya tinggi. Ya, disinilah Yesus datang di Yohanes pasal 10 ayat 22. Ingatlah tema Hanukkah, perayaan datangnya terang yang mengusir kegelapan. Terang mengusir kegelapan. Terbalik yang mengusir kegelapan. Nah, Yesus sang terang ilahi datang di perayaan Hanukkah. Dan sebelum di perayaan Hanukkah, Yesus pernah memberikan sebuah pernyataan yang hebat. Nanti kita baca. Jadi cahaya kemuliaan tentang Mesias ini yang dilihat para gembala. Gembala ini gembala khusus. Gembala yang menjaga domba-domba yang setiap waktu harus dikorbankan, yang harus siap di bait suci. Persembahan-persembahan di bait suci itu setiap tahun, sepanjang bulan ada terus. Enggak tahu musim dingin, musim panas. Jadi selalu tersedia. Nah, gembala ini menjaganya. Ini jadi bukan gembala yang menjaga kawanan domba punya sendiri. Kemudian para majus yang melihat bintang Bethlehem. Mereka membaca catatan kuno dan kemudian mereka tahu kalau bintang itu bersinar, supernova itu muncul dalam astronomi, itu supernova yang muncul. Kalau itu muncul pertanda sebuah peristiwa besar, raja yang besar. Kita tahu perjalanan majus itu berhari-hari, berminggu-minggu. Dari mana mereka datang? Dari negeri yang jauh. Mengapa mereka tahu? Karena mereka membaca catatan sejarah kuno. Bintang itu yang menuntun mereka datang ke Yerusalem. Nah, sang terang itu telah datang ke dalam dunia dan kegelapan tidak dapat mengatasinya. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat kita baca sekali lagi sama-sama. Meskipun ada, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sama enggak dengan nyanyian mereka, nyanyian pengharapan. Kami punya terang kecil, tapi kalau bersama-sama jadi kuat dan pergilah ke kekelaman karena kami datang sebagai terang. Jadi ketika terang datang, kekelaman hilang. Waktu Yesus datang, terang dunia itu, kegelapan dosa hilang. Haleluya. Nah, baca catatan Matius yang menyebutkan nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya digenapi. Pasal 4 dari kitab Matius berkata, waktu Yesus muncul, kemudian Yesus menggenapi catatan ini. Baik juga kalau kita membaca. Ayat 13 di situ. Atau 12. Yesus memulai pelayanannya. Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini orang yang hidup 700 tahun sebelum Yesus juga menyampaikan sebuah pesan. Waktu Yesus pindah ke daerah bangsa-bangsa di sebelah utara, catatan Yesaya digenapi. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi di utara itu bangsa-bangsa lain lebih banyak di bagian utara Galilea. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi saudara lihat, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan menerima terang waktu Yesus datang. Makanya ada perempuan Sirofenesia, itu bukan orang Yahudi, tapi mereka melihat terang. Bangsa-bangsa yang lain di Galilea dan seterusnya. Waktu Yesus datang, nubuatan itu digenapi. Sehingga bangsa
yang di dalam kuasa kegelapan beroleh pengharapan. Nah, kemarin kita lihat ini kan minggu kemarin hanya untuk mengingatkan bagian negara Alaska Utara itu selama 65 hari tidak mendapatkan sinar matahari. Karena tidak dapat sinar matahari mereka dingin dan gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah dari penerangan listrik. Makanya China beberapa minggu atau bulan yang lalu berhasil membuat sebuah matahari buatan yang waktu dinyalakan hanya tahan beberapa detik saja. Matahari buatan itu bukan matahari, itu pembangkit reaktor fusi nuklir yang untuk menerangi. Jadi fungsinya seperti generator, tapi itu reaksi fusi nuklir. Yang sudah ditinggalkan orang karena mahal, karena dia mencoba mengambil cara bagaimana matahari itu memancarkan radiasinya. Menurut penelitian berhasil memiliki panas yang lebih kuat dari matahari. Tapi waktu dihidupkan cuma tahan beberapa detik saja. Jadi matahari buatan itu cuma istilah. Jangan bilang nanti, China saking hebatnya bikin matahari buatan di langit. Enggak, di laboratorium. Gambarnya kecil kok, di satu ruangan saja. Itu fusi reaktor nuklir. Jadi ini diharapkan menggantikan penerangan yang bersumber dari fosil, minyak mentah, minyak bumi dan sebagainya. Nah, bayangkan ada negeri yang tidak punya matahari, tidak dapat matahari selama 65 hari. Yang terjadi adalah dingin dan gelap. Berarti kita bisa berkata tanpa sinar matahari, siang hari pun menjadi malam. Ya. Tanpa matahari, tanpa sinar, dunia gelap. Kalau Yesus tidak datang, dunia gelap. Betul? Walaupun ada matahari. Jadi kita lihat di sini. Perayaan Hanukkah dan Natal merujuk kepada Sang Mesias yang sama. Tapi dua perspektif yang berbeda. Hanukkah bernubuat tentang cahaya Yesus atau Yesus yang adalah cahaya sebelum dia datang. 165 tahun ditegaskan lagi. Sebelum dia sebenarnya sudah banyak. Yesaya menubuatkannya, Nabi Mika menubuatkannya, nabi-nabi yang lain menubuatkannya. Bahkan Kejadian pasal 3 ayat 16 juga menubuatkannya. Keturunanmu akan meremukkan si keturunan ular ini. Itulah yang disebut Injil yang pertama, proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 16 sudah ada Injil tentang akan datangnya Mesias. Tapi menjelang makin dekatnya kedatangan itu terus disampaikan. Perayaan Hanukkah menubuatkan tentang cahaya yang mengusir kegelapan. Natal bicara tentang merayakan cahaya setelah dia datang. Amin. Kita tadi merayakan kelahirannya, merayakan cahaya yang sudah datang. Nah, ini yang maksud saya yang terakhir saya mau khotbahkan atau sampaikan. Yohanes 8 ayat 12, sebelum peristiwa Hanukkah, Yesus memproklamirkan dirinya. Kita baca sama-sama karena ayat terakhir sambil berdiri. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maukah Bapak Ibu berjalan dalam terang? Supaya kegelapan tidak menguasai hidupmu. Banyak orang berkata, aku kilaf, aku gelap mata, gelap tangan. Tapi biarlah Tuhan yang telah datang, cahaya yang menerangi kegelapan, menerangi kita. Bahwa kalau hari ini kita melihat kabut suram, mendung kelabu, percaya Allah tidak pernah gagal menuntun kita. Sampai kita masuk ke kota tanpa malam. Karena Tuhan sendiri adalah sinar terang yang bercahaya. Yang merindukan berjalan terus sampai ke kota tanpa malam. Dia menyerahkan hidupnya tiap-tiap hari. Melakukan kehendak Allah. Dan menghasilkan buah. Yang nanti satu waktu ketika dia masuk ke kota tanpa malam. Itu seperti bagasi susulan yang datang. Mazmur 23 ayat terakhir berkata, kemurahan kebajikan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Apa yang Anda tabur,
kebaikan, kebenaran, kesucian, ketaatan, kesetiaan, belas kasih, kemurahan, firman kebenaran, kesaksian yang hidup, teladan yang baik. Satu hari Anda akan menuainya di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Ini doa kami di pagi hari ini Bapa. Hanukkah menjadi sebuah pesan penting di abad sebelum Yesus datang. Mereka merayakan dan bersuka cita ketika mereka bisa kembali beribadah di bait suci. Mereka bergembira dan merayakan ketika terang itu mereka sekarang miliki. Ketika penjajah yang jahat diusir dan disingkirkan. Pagi ini kami memandang kepada Kristus, Sang Terang yang telah datang 2000 tahun yang lalu, mengusir kegelapan, kekelaman, sehingga kami melihat terang Allah yang ajaib. Kekelaman akibat dosa, kekelaman akibat kejahatan telah disingkirkan ketika Kristus datang dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini, baik kami yang di gereja maupun di rumah-rumah dimanapun kami berada, kami menyerahkan hidup kami untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Engkau, persekutuan dalam terang yang kudus. Menerangi pikiran kami, hati kami, perbuatan kami, sampai ke dalam angan-angan hati kami ya Tuhan. Memurnikan kami, supaya apa yang kami perbuat menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan, yang berguna bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga, kawan dan kenalan kami, bagi masyarakat dan dunia kerja di mana kami ada. Karena Engkau telah datang dalam hidup kami menjadi terang yang bercahaya. Adalah bagian kami, tanggung jawab kami untuk membawa dan membagikan terang itu kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Pakailah hidup kami, pakai mulut kami, bibir lidah kami, supaya kami menjadi saksi dan bersaksi tentang terang itu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah yang kudus, yang telah Kau basuh dengan darah yang mahal, supaya kami sudah bebas dari kegelapan yang kelam itu. Supaya kami dilepaskan dari kegelapan dosa, dipindahkan ke dalam terang yang ajaib, menjadi anak-anak Allah yang hidup. Berkati kami dengan hati dan kehidupan yang terus menghasilkan buah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Anak-anak sampai orang tua yang lanjut usianya, kami mau terus berjalan dalam tuntunan terang firman Allah. Roh Kudus menerangi, mengurapi kami dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemusik, penyanyi. Berkati kami sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang mempersembahkan hidup kami kepadamu. Berkati persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih kami, supaya menjadi berguna bagi pekerjaan Allah dimanapun Tuhan menghendakinya, untuk Injil dan kerajaan Allah disebarluaskan, supaya terang Allah semakin diberitakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat perayaan peringatan Natal 25. Biarlah kami bersuka cita karena terang itu datang. Dan kami ingin memegang dan memeliharanya, supaya kami dapat mewariskan kepada generasi berikutnya. Mewariskan dan membaginya kepada orang lain. Dalam nama-Mu yang kudus, kami menyerahkan semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang membawa kita semua masuk ke kota tanpa malam di sorga yang mulia. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat
tempat maha tinggi, di tempat